Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya, Bapak dan Ibu. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan video tutorial terkait mengubah format soal agar sesuai dengan format pijar. Dan dalam hal ini saya akan memberikan contoh bagaimana mengubah format soal dari bank soal, kemudian kita ubah ke dalam format yang sesuai dengan pijar. Ambil contoh, kita lihat bank soalnya. Saya buka salah satu soal. Saya PTS-TIK tergenap. Dapat besar dulu supaya terlihat. Nah, ini adalah contoh bank soalnya yang mungkin Bapak Ibu sudah punya. Nah, di dalam format pijar itu tidak diperlukan kop surat atau kop ulangan, baik itu bagian atas ataupun petunjuk umum dan petunjuk khusus. Maka kita hapus, kita delete. Nah, setelah itu Bapak Ibu sudah di delete. Di format pijar tidak diperlukan format 2 kolom seperti ini, maka kita jadikan 1 kolom. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu bank soalnya sudah 1 kolom, ya tentu lebih memudahkan. Saya rubah dulu ke dalam format 1 kolom. Nah, setelah itu Bapak Ibu, untuk format pijar di setiap soal kita harus memberikan tanda kurung siku. Kita berikan ketik kurung siku. Nah, Bapak Ibu, kurung siku itu berada di atas tombol enter ya. Biasanya di atas tombol enter itu ada kurung siku. Itu satu tombol dengan kurung kurawal. Hanya untuk menekan kurung siku itu tidak diperlukan kombinasi dengan menekan tombol shift. Jadi tidak perlu menggunakan tombol shift. Ini kita hapus lagi biar sama, biar rata. Kemudian lanjut kedua. Nah, ini udah soal, nomor soal, kemudian optionnya ya. Setelah optionnya udah selesai, kita berikan kunci jawaban. Nah, kunci jawaban itu adalah diawali dengan 2 kurung sikunya. Nah, kita contoh A. Nah, setelah jawaban, Bapak Ibu lakukan menekan tombol garis tegak. Itu posisinya ada di sebelah kanan kurung siku ya, yang sebelah kanan kurung siku. Kita tekan tombol shift karena posisinya ada di atasnya. Kasih poin, boleh 1, boleh 2. Yang penting poinnya itu tidak pecahan. Nah, Bapak Ibu, ini berarti jadi tidak ada pembahasan ya, tidak diberikan pembahasan. Kalau misalnya Bapak Ibu mau memberikan pembahasan, maka
setelah poin atau skor ini kita berikan lagi tanda garis, baru Bapak Ibu ketikkan pembahasan. Misalnya sistem operasi fungsi untuk dan seterusnya. Baru setelah selesai fungsi untuk satu, misalnya untuk mengendalikan perangkat koma untuk apa lagi, nah, contoh. Nah, di akhir dari penjelasan itu berikan kutip tanda dua, maaf bukan kutip. Jadi di akhir penjelasan itu diberikan tanda kurung siku. Nah, baik Bapak Ibu, ini kita hilangkan saja karena tidak diperlukan. Untuk ini kita nggak perlu pakai penjelasan. Jadi nah seperti ini, berarti ini baru satu soal ya. Berikutnya kita lakukan yang kedua, yaitu tanda kurung siku nomor 2. Nah, baru berikan C. Bagaimana kalau itu dalam bentuk soal matematik ataupun soal-soal yang ada equationnya? Nah, sama sebenarnya ya, ataupun gambar seperti bahasa Indonesia itu ada gambar yang dalam bentuk paragraf ya, tulisan yang paragraf juga bisa menggunakan gambar, atau di soal ini paragraf juga bisa tanpa menggunakan gambar. Dan contoh misalnya saya cari yang bentuknya gambar. Tidak ada gambar. Oke, tidak ada contoh gambar ini Bapak Ibu. Sekarang lanjut nomor 3, kurung siku. C. Lalu kita berikan kunci jawabannya.
lakukan itu semua pada soal yang akan digunakan untuk penilaian tengah semester atau penilaian akhir semester, ataupun juga penilaian harian kalau bapak ibu punya soal yang digunakan untuk penilaian harian dalam bentuk pilihan ganda. Nah, setelah itu bapak ibu, kalau sudah semuanya, bapak ibu lakukan perubahan format di Windows di Word-nya. Kita lakukan file, option, file, option. Perubahan ini sebenarnya hanya sekali, ya, hanya sekali di Word bapak ibu yang punya. Jadi pada aplikasi Word yang bapak ibu miliki di laptopnya, ini hanya sekali. Ketika sudah pernah merubah, maka sudah otomatis semuanya adalah format ISO. Kita format, option, kemudian advance. Sama lagi, file, option. Ya mungkin kalau office-nya beda, tidak di file tapi ada di sini ada tombol office button, file, option, dan advance. Kita klik ke bawah, cari untuk format ISO. Nah, ini ada di bawah, show customer submit office.com content. Kita pilih yang web optionnya, ya. Saya ulang lagi, kita advance, terus ke bawah, pilih yang show custom submit office, web option, dan encoding. Nah, ini bapak ibu, Western European ISO. Nah, kalau misalnya sudah dirubah sekali, maka otomatis udah ISO semua, ya. Sini ini karena punya saya Word-nya di aplikasi Word ini sudah ISO, otomatis begitu dibuka encoding sudah berubah menjadi ISO. Oke, kita klik OK. Nah, baru bapak ibu save as. Misalnya PTS tik genap, genap 2021. Oke, save. Demikian bapak ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat untuk bapak ibu sekalian.